Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kegiatan pendampingan individu ke-6 di TK Negeri 1 Lubuk Taro. Bersama saya, PP Naldawati, beserta dengan CGP hebat dari TK Negeri 1 Lubuk Taro, yaitu Ibu Miftahul Jana SPD sebagai CGP Angkatan 10 dari TK Negeri 1 Lubuk Taro. Assalamualaikum Mbak Miftahul Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Miftahul Jana ini adalah dipanggil dengan Ibu Ana, ya. Hari ini Bu Ana kita akan melakukan pendampingan individu yang ke-6 ya Bu Ana ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki pendampingan individu yang ke-6 pada hari ini ya Bu Ana ya. Dan tema pendampingan kita pada bagian awal ini adalah untuk yang sampai akhir adalah kita nanti bicarakan tentang persiapan tentang refleksi perubahan diri dan dampak bagi pendidikan. Nah, kita nanti bicara tentang adanya berbicara tentang panen hasil belajar, tentang bagaimana pemetaan aset yang ada di sekolah ya, ada juga tentang survei umpan balik yang dilakukan di sekolah TK Negeri 1 Lubuk Taro ini. Ya Bu Ana ya. Kemudian ada lagi refleksi perubahan diterapkan selama kita mengikuti pendidikan guru penggerak 6 bulan terakhir ini ya Bu Ana ya. Oke. Nah, pada bagian ini kita nanti bicara ya, bagian awal kita bicara tentang ya selama ini dalam kegiatan jurnal pemantauan belajar daring, saya melihat Bu Ana dapat melakukan kegiatan yang ada di dalam LMS maupun kegiatan yang berada di dalam luring ya, Nah, apa saja yang dilakukan dalam kegiatan jurnal pemantauan belajar daring 1 bulan terakhir ini, Bu Ana? 1 bulan terakhir. Pada jurnal pemantauan daring 1 bulan terakhir ya, yang pertama pasti dimulai dengan alurnya merdeka, yaitu mulai dari diri, belajar mandiri, menjawab pertanyaan semua yang ada di LMS, yaitu pada modul 3.3. Setelah mulai dari diri, ada eksplorasi konsep, kita berdiskusi bersama rekan-rekan CGP lainnya di dalam eksplorasi konsep. Terus dilanjutkan dengan ruang kolaborasi pertama, selanjutnya ruang kolaborasi 2. Setelah rukol, kita melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang modul 3.3. Selanjutnya membuat aksi nyata dan juga elaborasi pemahaman tentang modul 3.3. Ya, oke ya, lanjutkan nanti ya dengan apa adanya ya, dilihat ya dari aksi nyatanya ya Bu Ana ya. Iya. Nah, alhamdulillah saya lihat nih kemajuan yang telah dicapai oleh Bu Ana dalam melakukan kegiatan pembelajarannya luar biasa ya. Bu Ana nampak kegiatan aktif berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya, beserta dengan kegiatan yang kita pantau. Bu Ana aktif sekali ya, Bu Ana luar biasa. Terima kasih ya Bu Ana, sangat ya walaupun rutinitas belajar mengajar di sini ya cukup menyita waktu, tapi alhamdulillah tugasnya selesai tepat pada waktunya ya Bu Ana ya. Nah, kita masuk pada bagian inti ya pendampingan kita pada hari ini. Kita akan berbicara tentang refleksi survei umpan balik feedback 360 ya, dimana kita ya sudah mengetahui dan nampak di sana Bu Ana sudah mengupload di LMS-nya tentang survei umpan balik ini. Nah, di sini berdasarkan survei umpan balik ya feedback 360 ini kan ada itu dari umpan balik dari kepala sekolah, kemudian ada lagi dari rekan sejawat 5 orang ya, ada dari murid kita sendiri dan juga umpan balik dari diri kita sendiri ya, self evaluation ya Bu Ana ya. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 ini, apa sih yang masih kurang baik atau yang masih perlu ditingkatkan menurut responden yang sudah Ibu Ana lakukan, baik itu kepala sekolah maupun rekan sejawat serta murid kita. Coba dilengkapi, diterangkan ya Bu Ana ya, adakah dari kepala sekolahnya, dari rekan sejawatnya, atau dari murid kita sekolah ini? Oke Bu Nel, feedback dari kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid, ada beberapa masukan yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu yang pertama, yang perlu ditingkatkan adalah melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar kita di kelas. Kita harus menjadikan orang tua itu mitra untuk meningkatkan pembelajaran anak di sekolah. Selanjutnya, mensosialisasikan program guru penggerak ini kepada rekan sejawat bukan hanya di sekolah kita tapi juga di luar sekolah kita. Yang perlu ditingkatkan lagi juga berbagi praktik baik kepada rekan sejawat, baik itu di intra kita maupun di luar sekolah.
Selanjutnya juga aktif di Kombel, baik itu Kombel intra maupun Kombel antar sekolah, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Dari murid bagaimana Bu Ana? Dari murid mungkin anak-anak sering ibu gurunya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media yang menarik bagi anak. Ya, oke. Kalau menurut diri sendiri, kalau ada Bu Ana? Dari diri sendiri, kita sebagai guru apalagi sudah CGP, kita tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri kita untuk terus belajar dan terus belajar. Oke, luar biasa sekali Bu Ana telah memaparkan apa sih yang jadi berbalik ya dari survei feedback tingkat 60 ini ya. Oke. Nah, untuk kedepannya apa sih rencana Bu Ana untuk kedepannya untuk lebih meningkatkan lagi mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Bu Ana miliki? Yang pertama itu mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang telah kita pelajari, yaitu yang berpihak kepada anak, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Setelah itu meningkatkan peran kita sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, juga menjadi coach bagi rekan sejawat kita. Terus mendorong kolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, juga menggerakkan komunitas praktisi untuk meningkatkan kompetensi serta aktif di organisasi dan juga komunitas antar sekolah. Oke, berdasarkan pemaparan yang Bu Ana tadi sampaikan, nah siapa saja yang terlibat ya, yang Ibu Ana libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Ana miliki? Yang utama tentu kepala sekolah, rekan sejawat, murid, juga warga sekolah lainnya seperti orang tua, komite, dan masyarakat di sekitar kita, Bu. Ya, luar biasa ya Bu Ana ya, itu tentang pemetaan feedback ya, feedback 360 tentang survei ya, survei yang kita lakukan di TK Negeri 1 Bataro ini ya Bu Ana. Kemudian kita masuk kepada perubahan dalam pembelajaran. Kita bicara tentang perubahan dalam pembelajaran ya Bu Ana. Tentunya ada refleksi ya, refleksi yang menjadikan perubahan pembelajaran yang diterapkan selama 6 bulan terakhir ini ya Bu Ana. 6 bulan di sini ada diskusi kita nanti tentang dampak bagi diri guru dan murid di sekolah ini ya Bu Ana ya. Nah, setelah Ibu Ana menjalani 6 bulan pendidikan di guru penggerak ini ya, apa saja perubahan yang Ibu Ana rasakan ya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yaitu mengenai ya berkaitan dengan kompetensi diri Ibu Ana sendiri sebagai guru. Oke. Yang pertama itu mampu mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, bisa merefleksi diri, Bu, serta mau berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat bukan hanya di dalam sekolah, juga di luar sekolah. Ya. Terus mampu merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran yang berpusat pada anak, juga dapat berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Ya, ya, oke, lebih sekali. Nah, berdasarkan yang Ibu Ana alami itu ya, perubahan apa yang terjadi ya pada diri murid ya, pada diri murid di sekolah ini setelah Bu Ana menjalani mengikuti pendidikan guru penggerak program 6 bulan selama 6 bulan ini gitu. Yang sebelumnya kita mungkin tidak tahu apa namanya itu kepemimpinan murid atau student agency, tapi setelah kita mempelajari selama 6 bulan ini, kita bisa mendorong untuk murid bisa menjadi kepemimpinan muridnya, terus menyadari bahwa gaya dan kebutuhan belajar anak itu sangat berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menyamakannya. Terus kita aktif di Kombel intra maupun antar sekolah. Oke, baik sekali Bu Ana. Kemudian ya, dari paparan tadi ya, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup memuaskan bagi Bu Ana? Oke, yang paling menyenangkan adalah memperoleh ilmu dan pengalaman baru yang belum ada didapatkan di tempat lain. Baru satu-satunya di JKP ini kita mendapatkan ilmu yang baru, terus bisa menyelesaikan permasalahan dengan coaching. Sebelumnya kita mungkin tidak tahu, tapi alhamdulillah kita memperolehnya di CGP. Ketika ada permasalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan melaksanakan coaching juga dengan segitiga restitusi. Terus menggali potensi murid dengan program yang berdampak positif kepada murid, juga membuat program
yang menjadikan murid itu sebagai pemimpin atau student agensi juga dari sebelumnya tidak tahu tentang modal atau aset, tetapi ketika masuk CGP ini kita tahu sesungguhnya modal atau aset di sekolah itu di sekolah kita ini luar biasa banyaknya. Sebelumnya kita tahu, aduh kita kekurangan aset nih, kita tidak ada ini, tidak ada ini, jadi mengganggu pembelajaran. Tetapi alhamdulillah setelah belajar di CGP kita tahu apapun yang di dekat kita itulah aset sekolah kita. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ana ya. Itu tentang perjalanan 6 bulan ya, cukup memuaskan. Nah, dari hal tersebut apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini ya yang menjadi yang cukup menantang bagi diri Bu Ana setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Yang cukup menantang kita apa yang telah kita dapatkan di selama menjalani CGP, tentu kita ingin membagikannya. Tetapi untuk menyampaikan itu belum tentu semua orang menerima. Pasti apa itu yang disampaikan Ibu? Mungkin seperti itu. Itu merupakan tantangan bagaimana cara menyampaikan kepada teman atau rekan sejawat baik di dalam sekolah maupun di luar agar mereka juga dapat mengetahui apa sebenarnya pembelajaran yang berpusat kepada anak itu. Terus menciptakan lingkungan budaya positif agar menjadi contoh bagi rekan sejawat dan juga bagi anak-anak kita. Terus menggerakkan rekan sejawat baik itu di dalam maupun di luar sekolah. Yang paling mungkin tantangannya itu memanage waktu kita agar tanggung jawab kita sebagai guru tidak terganggu dan CGP juga berjalan dengan lancar. Terus berbagi praktik baik sesama rekan sejawat baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu Ana ya. Itu yang bisa kita ketahui ya tentang perjalanan 6 bulan ini yang cukup menantang bagi diri Bu Ana ya. Kemudian kita berbicara lagi ya kalau seandainya kita tadi bicara tentang tantangan, nah kita bicara lagi ya lanjut kepada kegiatan kita itu penilaian pemetaan aset. Pemetaan aset yang dilakukan di sekolah ini. Nah, dari proses pemetaan aset dilakukan di TK Negeri 1 Lubuk ini, tentunya kita tahu apa saja aset-aset yang bisa dikembangkan, apa saja yang bisa diberdayagunakan ya Bu Ana ya. Nah, berdasarkan kegiatan pemetaan aset itu, nah kita tentunya mengetahui ya. Nah, siapa saja proses aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset di TK Negeri 1 Lubuk ini Bu Ana? Aktor yang terlibat itu terutama kepala sekolah, guru atau rekan sejawat kita, murid, dan juga orang tua, komite, serta warga sekitarnya. Ya, oke. Nah, siapa saja aktor pemetaan aset itu sudah kita bicarakan, sudah dapat kita ya Bu Ana ya. Siapa saja yang bisa kita jadikan aktor untuk lebih kita ketahui, kita berdiskusi bersama dalam pemetaan aset di TK Negeri 1 Lubuk ini Bu Ana ya. Nah, bagaimana proses Ibu Ana dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Yang pertama tentu saja menyampaikan informasi tentang sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kita. Terus kita mengundang para aktor untuk kita berdiskusi atau bermusyawarah. Setelah kita mengundang, kita membuat suratnya, berkumpul, membuat daftar hadir juga, membuat notulen juga. Terus di dalam musyawarah itu kita memetakan aset apa saja yang ada di sekolah kita. Oke, ya luar biasa sekali ya Bu Ana ya. Berarti sudah menemukan ya, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana kendala dan tantangan yang Ibu Ana hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Tantangannya atau kendalanya ketika mengidentifikasikan aset atau sumber daya sekolah itu, misalnya yang ini masuknya ke aset mana ya, politik kah atau ke sosial, terus kurangnya materi tentang aset yang diperoleh oleh aktor-aktor yang lainnya. Oke, dan bagaimana cara Bu Ana mengatasi semua? Cara mengatasi semua, di awalnya tentu kita menyampaikan dulu bahwa di sekolah kita itu sebenarnya banyak asetnya, ada 7 macam aset yang ada. Yang pertama yaitu ada modal manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan alam, terus modal lingkungan dan agama, budaya, serta modal finansial. Terus pada modal manusia itu apa saja yang termasuk ke dalamnya? Kita diskusikan bersama, misalnya modal manusia itu ada kepala sekolah, guru, murid,
komite, orang tua, dan juga warga sekitar. Terus Ya. untuk modal sosialnya, kepala sekolah atau guru tuh aktif di organisasi, misalnya seperti KKG, PKG, atau K3S untuk kepala sekolah. Juga tata tertib yang kita buat di sekolah ini, baik itu untuk kepala sekolah, guru, murid, kita bisa melaksanakannya dan mematuhi tata tertib tersebut. Terus pada modal politik, kita menjalin kerjasama dengan yang di sini yang pernah kita laksanakan, yaitu bekerjasama dengan puskesmas. Ya. Terus kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu termasuk daripada modal politik. Kalau untuk modal fisiknya, kita di sini mempunyai gedung, yaitu ada ruang kelas dan juga kantor, APE dalam dan juga APE luar. Terus juga mobiler-mobiler yang ada di kantor dan juga di kelas, juga ada listrik di sekolah ini. Terus untuk modal lingkungan alam, kita di sini ada tinggal di dekat namanya Rumah Gadang, yang bisa kita dijadikan itu aset untuk belajar kita, dan juga kami sudah berkunjung ke sana untuk dijadikan pembelajaran anak kita. Jadi kita bisa memasukkan itu ke dalam modal lingkungan alam. Juga ada perkebunan dan persawahan yang bisa kita manfaatkan juga untuk belajar anak di luar kelas. Setelah modal lingkungan alam, ada modal agama dan budaya. Budaya di sini misalnya seperti makanan khas di sini, tarian juga khas Lubuk Taro ini juga ada. Kita memperkenalkan, bahkan anak-anak sudah diajarkan membuat makanan tersebut. Yang terakhir ada modal finansial yang bisa dimanfaatkan di sini, yaitu dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ana ya, paparan yang telah dilakukan di TK Negeri 1 Lubuk Taro ini. Nah, bagaimana perasaan Bu Ana setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini? Perasaannya tentu saja senang, karena selama ini kita menganggap sekolah kita ini kekurangan aset, tetapi setelah kita identifikasi dan kita kelompokkan sesuai dengan modal dan asetnya, ternyata kita memiliki aset yang luar biasa sebenarnya, Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu Ana ya. Nah, apa sih pertimbangan dari Bu Ana dalam menentukan daya sekolah? Pertimbangannya itu perlunya kolaborasi dan musyawarah untuk menentukan sumber daya yang ada di sekolah dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah. Terus mewujudkan Merdeka Mengajar dengan membuat program pembelajaran berpihak kepada murid, mengenali ekosistem sekolah, ada itu biotik dan abiotik, juga mengetahui manfaat dari aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Oke, baik Bu Ana, itu ya berbicara tentang sumber daya sekolah yang telah dipaparkan ya. Nah, apakah terdapat hal lain yang dapat jadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu Ana temukan selama proses dalam kaitan yang sudah berlangsung? Oh, ada Ibu, tapi seiring berjalan waktu akan ada nanti penambahan aset di sekolah, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Oke, Bu Ana, terima kasih. Itu apa ya, kita nanti hari ini ya kita minta juga bagaimana nanti kita mengetahui ya apa saja aset dan sekolah ya. Tentunya kita minta ya salah satu aktor yang terlibat dalam pemetaan aset di TK Negeri 1 Lubuk Taro ini kepada Ibu Uria, kami persilakan, kami minta waktunya. Ya. Oke, Assalamualaikum Bu Uria. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kami maaf sudah mengganggu waktunya. Apa kabar Bu Uria? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, kami minta waktunya Bu Ria ya untuk kita pada hari ini melakukan wawancara ya tentang pemetaan aset ya. Hari ini ya dalam pemetaan aset ini Bu Ria adalah salah satu aktor yang terlibat ya dalam pemetaan aset di TK Negeri 1 Lubuk Taro ini. Siap boleh Bu Ria ya? Alhamdulillah. Oke ya. Nah, bagaimana Ibu Ria dalam kaitan ini kita nanti berdiskusi tentang bagaimana pemetaan aset yang dilakukan di TK Negeri 1 Lubuk Taro ini ya Bu Ria ya. Nah, bagaimana proses Ibu Ria dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yang pertama sekali Bu, mungkin kita mengenali aset itu terlebih dahulu, aset itu apa-apa saja. Ya. Mungkin yang dipandu oleh CGP. Seterusnya kita bermusyawarah dengan warga sekolah untuk memetakan aset tersebut. Ya, oke, luar biasa sekali ya Bu Ria ya. Nah,
adanya bagaimana Bu Ria sudah mengetahui ya terlibat dalam melakukan mengidentifikasi ya sumber daya sekolah ini khususnya dalam pemetaan aset ya Bu Ria ya. Nah, apa saja kendala atau tantangan yang Ibu Ria hadapi ya saat melakukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah dan bagaimana caranya Bu Ria mengatasinya? Yang pertama Ibu itu dalam pengelompokan aset ke dalam 7 jenis aset serta memaksimalkan fungsi dari aset tersebut. Yang keduanya mungkin ketika ada aktor yang belum paham dalam belum memahami manfaat dari aset tersebut. Yang selanjutnya itu masih adanya perbedaan pendapat baik antara guru atau rekan sejawat dengan wali murid yang lainnya. Tapi setelah dijelaskan dan bermusyawarah, alhamdulillah itu sudah tercapai. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ria ya. Bagaimana perasaan Ibu Ria ketika berhasil ya mengidentifikasi sumber daya sekolah ini? Pertama mungkin kaget gitu Bu, ternyata aset itu banyak. Kami mungkin awalnya tidak mengetahui apa-apa saja, mungkin aset yang kami kenal itu cuma benda-benda yang ada di sekolah. Ternyata banyak aset itu. Selanjutnya mungkin kami senang dengan adanya pemetaan aset ini, kami dapat mengetahui, dapat ilmu baru tentang aset. Oke, baik Bu Ria, makasih ya. Nah, apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya yang ada sekarang ini? Yang pertama melalui visi misi dari sekolah kita Bu, yang selanjutnya memahami terlebih dahulu apa saja aset yang bisa dimanfaatkan di sekolah kita. Selanjutnya kita berkolaborasi dengan warga yang ada di sekolah kita ini, guru, kepala sekolah, wali murid, dan komite. Oke, baik Bu Ria. Nah, dari paparan tadi, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu Ria temukan ya selama proses berlangsung? Ya mungkin modal finansial Bu, yaitu berupa bantuan untuk anak yang kurang mampu. Selanjutnya itu murid yang memiliki kelebihan baik dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Oke, baik Bu Ria ya. Terima kasih Bu Ria. Nah, pada hari ini setelah diwawancara ini apa perasaan Bu Ria, refleksi Bu Ria kita mengikuti kegiatan wawancara pemetaan salah satu aktor yang terlibat dalam pemetaan aset di sekolah ini? Iya, ya saya merasa senang setelah ditunjuk menjadi salah satu aktor untuk dalam pemetaan aset ini. Dari yang tidak saya tahu, mungkin aset itu apa-apa saja, tapi alhamdulillah dengan terlibatnya saya dalam kegiatan pemetaan ini, saya sudah mengetahui sedikit-sedikit itu. Nah, sudah mungkin bisa memanfaatkannya. Dan mungkin kami mengira aset di sekolah itu tidak ada, jadi pembelajaran kurang terapa gitu. Oke, Bu Ria ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ria ya, Iya. karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan dialog ya tentang aktor yang terlibat dalam pemetaan aset sekolah ini. Sehat selalu Bu Ria. Iya. Semangat, tetap sehat, selalu Iya. menggerakkan, oke? Ya Bu Ria. Oke. Nah, hari ini kita masuk kepada kegiatan kita yaitu Bu Ana ya, persiapan panen hasil belajar yaitu yang kita lakukan ya nantinya kita melakukan panen raya ya Bu Ana istilahnya ya. Nah, persiapan hasil belajar ini kita nanti akan melakukan ya diskusi terkait dengan apa saja yang kita lakukan di kegiatan panen raya nanti ya Bu Ana ya. Nah, yang kita siapkan itu tentunya ada bekal kita dari sekarang ya Bu Ana. Apa yang kita perlu siapkan untuk kedepannya di kegiatan panen hasil belajar nanti. Nah, apa sih ide Ibu Ana untuk persiapan hasil belajar pada Lokakarya 7? Yang pertama Ibu, persiapan awal untuk persiapan panen karya nanti adalah berdiskusi dengan para CGP yang nantinya akan dipandu oleh Ibu PP sendiri. Kami minta waktu Ibu PP nanti agar persiapan panen nantinya benar-benar maksimal apa yang akan kita tampilkan di sana. Yang kedua itu mengklasifikasikan apa saja nanti akan dibuat untuk hasil panen belajar. Oke, baik Bu Ana ya. Nah, apa yang akan Ibu pamerkan pada saat panen raya nantinya? Yang akan dipamerkan insya Allah nanti aksi nyata per modul akan dipamerkan di sana, juga dokumentasi selama mengikuti CGP selama 6 bulan ini, terus karya CGP selama mengikuti CGP 6 bulan ini, terus media pembelajaran yang dibuat oleh CGP.
Oke, ya baik ya, luar biasa sekali Bu Ana, semangat ya Bu Ana. Oke. Nah, untuk ini kegiatan kita panen sebenarnya ada rekan kita nanti menjadi pemateri ya. Ya. Nanti ada ya kegiatan di nantinya ada CGP yang akan menjadi pemateri atau penyaji dalam kegiatan kelas berbagi ya Bu Ana ya. Nah, nanti perlu juga kita ketahui apa saja yang perlu disiapkan, yaitu materi yang akan disampaikan di kelas berbagi ya Bu Ana ya. Bisa juga lihat nih rambu-rambunya pada lampiran Lokakarya 7 nantinya. Dan lagi yang perlu disiapkan adalah PPT atau bahan tayang yang akan dipaparkan saat kelas berbagi nanti ya Bu Ana ya. Oke, Bu Ana, itu tentang persiapan hasil panen hasil belajar. Apakah ada pertanyaan Bu Ana? Pertanyaan mungkin ini Bu Pepe masih agak ngambang apa nanti akan ditampilkan karena kita juga belum berkumpul bersama teman-teman. Apa sih sebenarnya akan kita pamerkan untuk panen hasil belajar itu? Oke, baik Bu Ana, nanti kita bicarakan ya, berkolaborasi dengan kawan-kawan tentang apanya kesempatan kita, tentang apa yang kita perlu persiapkan nantinya di kegiatan panen hasil belajar nanti ya. Tentunya itu terus nanti ya adalah hasil karya kita sendiri sebagai CGP ya Bu Ana ya. Iya. Oke, nah kita setelah bicara nanti persiapan panen hasil belajar ini, tentunya sama-sama ya kita menampilkan yang terbaik dari yang baik ya Bu Ana ya. Iya. Nah, itu adalah modal kita untuk bisa memaparkan nanti atau menyajikan nanti di stand kita nanti tentang panen hasil belajar ini. Oke, Bu Ana, kita masuk pada ya tanpa terasa kita masuk pada bagian akhir pendampingan individu 6 pada hari ini ya Bu Ana. Nah, dari awal kita tadi ya sampai kita hari ini ya Bu Ana ya, pada saat ini kita mau melakukan bagian akhir pendampingan. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Ana selaku CDP yang tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya dan tetap ya walaupun tugasnya menumpuk, dan saya yakin percaya Bu Ana adalah CDP yang aktif dan berkolaboratif juga dengan rekan-rekan CDP ya selama ini ya Bu Ana ya. Oke, luar biasa sekali. Apakah tugasnya sudah selesai semuanya Bu Ana? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Ya, saya cek di LMS-nya sudah, survei umpan baliknya sudah, dan juga ada pemetaan hasilnya sudah dilakukan ya Bu Ana ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, di sini kan dari kegiatan memetakan aset ini, sumber daya ini yang ada sekolah ini, kalau ada perubahan atau perbaikan perlu ditingkatkan lagi ya Bu Ana ya terhadap aset kita dapat mendayakan apa saja aset yang ada di sekolah ini ya Bu Ana ya. Iya. Jika ada hal-hal yang terkait nantinya misalnya terhadap pembelajaran daring yang perlu diketahui fasilitator, kita nanti bisa berbicara dengan di dalam jurnal komunikasi di LMS ya Bu Ana ya. Nah, semangat ya Bu Ana. Kemudian lagi di bagian akhir pendamping ini juga, setelah kita melakukan kegiatan ini, apa sih yang menjadi refleksi bagaimana perasaan Bu Ana setelah melakukan kegiatan kita pendampingan individu yang ke-6 ya pada hari ini? Perasaan tentu senang sekali ya Ibu ya, karena tanpa terasa dulu sebenarnya entah sanggup, entah sampai, entah tidak, tapi alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pendampingan, yaitu pendampingan individu 6 yang menjadi refleksi, yaitu sebelumnya mungkin kita merasa saya sudah bisa ini, bisa itu, tetapi setelah kita masuk pada JGP ini kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, tapi setelah kita belajar selama 6 bulan di JGP ini, alhamdulillah saya paham bagaimana sebenarnya pembelajaran yang berpusat pada anak, bagaimana RPP yang berdiferensiasi dan juga ada KSE-nya, sampai pada modul terakhir yaitu tentang pemetaan aset ini. Oke, ya Bu Ana ya, luar biasa sekali ya. Nah, dari kita ya mungkin pendampingan individu ini adalah individu yang terakhir ya. PI yang 6 ini, pendampingan individu 6 ini adalah pendampingan individu yang terakhir kita lakukan selama pendidikan guru penggerak ini ya Bu Ana. Nah, bagaimana perasaan Bu Ana pada saat-saat terakhir ini setelah pendampingan individu yang ke-6 ini? Rasanya sih belum cukup ilmunya, mungkin pengen nambah lagi, tapi kita terbatas di 6 bulan ini. Tetapi kita tidak hanya puas di sini, kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Mungkin ada peluang lagi untuk tempat kita meningkatkan kompetensi kita Ibu. Oke, ya luar biasa sekali Bu Ana ya. Terima kasih Bu Ana yang telah bersedia memaparkan ya
apa sih kegiatan kita pada hari ini, dan tetap selalu menjaga kesehatan ya Bu Ana ya. Kalau ada kesalahan janggalnya ya, sama-sama manusia, Ya, mungkin ada sama-sama kesalahan itu. selama ini kita ya berdiskusi tentang pendampingan individu dan juga kegiatan yang daringnya di MS, mana tahu ya kalau kekurangan, kesalahan saya sebagai PP, mohon maaf, dan sama-sama kita saling jaga silaturahmi ini dan tetap semangat ya, Ya, tergerak, semangat. bergerak dan menggerakkan. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Waalaikumsalam Ana. warahmatullahi wabarakatuh.